Tes, apakah suara saya sudah masuk? Sudah nih, Pak. Oke, baik Teh. Sudah kedengaran. Siap. Selamat datang semuanya, selamat datang di training Technopreneur Batch kedua. Jadi pada hari ini saya adalah Anifal Yabdari, saya menjadi moderator pada sesi acara kali ini. Kemudian pada hari ini kita nanti akan yang pertama itu nanti akan ada pembacaan silabus terkait jalannya acara ini. Kemudian yang kedua itu akan ada pemaparan materi terkait SPW Jabar yang akan disampaikan oleh Pak Dadan. Kemudian yang ketiga itu nanti akan ada penyampaian terkait AQRF yang akan disampaikan oleh Pak Gatot sendiri. Baik, untuk yang pertama saya akan menyampaikan terkait silabusnya. Silabus training Technopreneur batch kedua. Jadi untuk nama trainingnya sendiri yaitu Technopreneur batch kedua, kemudian jadwal pertemuannya itu di hari Kamis dan juga Sabtu dari jam 2 hingga jam 4 sore. Kemudian untuk instrukturnya sendiri, itu yang pertama ada Bapak Dr. IR Gatot Hari Priyowianto, kemudian yang kedua ada Bapak Insinyur Siswoyo, yaitu dosen dari UNPAD. Kemudian ada Pak Dadan Syarifuddin SPD, beliau adalah koordinator SPW Jawa Barat, dari guru dari SMK 3 Bandung. Kemudian ada Ibu Astri Mutiara Rengganis, beliau juga guru PKK dari SMKN 3 Bandung. Kemudian untuk asistennya, yaitu ada saya sendiri, kemudian ada Teh Ismi Balkis, mungkin bisa perkenalan dulu, Teh. Mohon maaf, mikrofonnya belum di-unmute. Ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ismi Balkis. Di sini saya sebagai asisten pemateri dari acara Technopreneur, dan saya juga sebagai mahasiswi dari Politeknik Visi Ganesha Bandung, jurusan manajemen bisnis dan juga akuntansi keuangan. Salam kenal buat semuanya. Salam kenal, Kak. Kemudian yang kedua ada Teh Eros Rosita. Mungkin Teh Eros bisa memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Ros Rosita, asisten dari acara ini dan dari Universitas Pajajaran, jurusan TKA. Terima kasih. Ya, kemudian yang ketiga itu maaf yang keempat itu ada Kak Nabil Fiatno. Mungkin Kak Nabil bisa memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman dan rekan sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Nabilul Fiatno, boleh dipanggil Nabil. Dan di sini saya sebagai asisten untuk di training batch kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nabil. Dan selanjutnya itu ada Kak Ahsan. Ia adalah mahasiswa dari Universitas Pajajaran seperti TRS. Kemudian untuk pertemuannya sendiri itu nanti kan akan diadakan di hari Sabtu dan Kamis. Ini selama 14 kali pertemuan, jadi kurang lebih selama 2 bulan. Kemudian untuk materinya di sini sudah dijelaskan ya teman-teman, nanti akan saya share silabusnya di grup. Jadi di sini kita nanti akan belajar bagaimana caranya berwirausaha, bagaimana caranya berjualan gitu dengan teknologi-teknologi yang terkini tentu saja gitu. Kemudian selain kita belajar berwirausaha, nanti akan ada monitoring omset yang akan dilakukan oleh kakak-kakak tadi yang sudah berkenalan seperti itu. Kemudian referensi dari training ini nantinya akan disatukan di link berikut. Nanti akan saya share di grup juga. Kemudian untuk syarat keikutsertaannya, yaitu teman-teman yang pertama harus mengisi pendaftaran, kemudian juga membayar biaya training ya, yang sudah teman-teman lakukan. Nah, untuk syarat kelulusan,
Jadi syarat kelulusan ini berpengaruh bagi teman-teman untuk mendapatkan sertifikat begitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak lulus, nantinya dikhawatirkan itu nanti tidak bisa mendapatkan sertifikat di akhir acara begitu. Nah, untuk syarat kelulusan yang pertama, teman-teman harus mengerjakan seluruh tugas yang akan diberikan selama sesi training berlangsung. Kemudian teman-teman akan mengerjakan evaluasi yaitu 2 kali di pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-14. Kemudian teman-teman harus wajib itu hadir minimal 12 kali dalam pertemuan. Kemudian yang terakhir teman-teman itu wajib memiliki produk dan juga omset. Itu saja penyampaian silabusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Dadan. Apakah Pak Dadan sudah siap, Pak, untuk menyampaikan materi? Selamat pagi, Mbak Anifa. Sebentar saya close. Selamat pagi, Pak. Mohon maaf ini. Nah, sudah. Suaranya udah ada belum, Mbak? Ya, sudah masuk, Pak. Ya, sudah. Sudah masuk, ada? Ya, sudah. Ya, sudah. Sudah ya. Sebentar. Ya, selamat pagi menjelang siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu lagi dengan para pejuang wirausaha nih yang hari ini hadir di kegiatan Technopreneur gelombang 2 ya. Yang saya hormati Pak Gatot yang sudah hadir luar biasa nih, selalu motivasi kita untuk selalu berwirausaha. Juga tadi Mbak Anifa dengan tim Mbak Ismi ya, dengan teman-temannya yang nggak bisa saya sebutin satu-satu. Alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu. Suaranya kurang jelas ya? Mbak Anifa, suara saya ada? Di saya cukup jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Mungkin kalau lost sinyal nanti tolong dibantu ya, diinfokan. Siap. Baik, Mbak Anifa, hari ini mungkin saya mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah hari ini bertemu dengan teman-teman yang luar biasa ya. Udah lama ya Mbak Anifa ya. Kita nggak ketemu, nggak ada online lagi nih di beberapa bulan. Kemudian kita ada lanjutan pada hari ini sebagai awal bahwa yang namanya berwirausaha itu bukan sesuatu yang harus ditanya-tanya, tapi emang sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi teman-teman mahasiswa, juga teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah hadir hari ini adalah yang selalu melakukan kegiatan berwirausaha. Salah satunya ada kegiatan dengan hari ini, kita ada bootcamp dengan kegiatan Technopreneur ini, mudah-mudahan ini bagian dari proses kita merancang berkaitan dengan yang namanya berwirausaha. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dadan Saripudin, saya mewakili teman-teman dari Jawa Barat sebagai tim SW Jawa Barat. Kebetulan koordinator saya dengan Bu Ane ya, Ibu Ane dari SMK 9 Bandung. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan di awal sedikit bercerita mungkin ya Mbak Anifa terkait dengan perjalanan SPW Jawa Barat. Saya sudah bisa share screen, Mbak? Bisa, Pak. Udah bisa ya? Oke. Apa sudah muncul, Mbak? Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah ada ya. Ini udah dibuka ya tadi? Ya. Baik, Ibu dan Bapak, langsung saja Mbak Anifa. Iya, Pak. Langsung saja boleh. Baik. Ya, baik. Yang pertama, kegiatan SPW ini adalah salah satu kegiatan pengembangan dari program yang kurang lebih sudah lebih dari 5 tahun, berjalan di Direktorat Bidang SMK. Namanya adalah SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha. Jadi SPW ini adalah salah satu program pemerintah pusat ya, di mana pemerintah mencoba
mengembangkan 3 tujuan dari SMK. Yang pertama tujuannya adalah berwirausaha, yang kedua bekerja, yang ketiganya melanjutkan. Atau lebih kerennya itu BMW, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Nah, program SPW ini sejalan dengan program-program bantuan dari kementerian terkait dengan pengembangan tujuan SMK, salah satunya adalah berwirausaha. Jadi SPW ini, nama SPW ini salah satu program yang sifatnya nasional. Sekolah Pencetak Wirausaha memiliki tujuan sebanyak-banyaknya untuk menciptakan yang namanya wirausaha, khususnya di Indonesia. Nah, di tahun kemarin, salah satunya di Jawa Barat, kami tim di bawah Kepala Bidang SMK, Pak Edi Purwanto, mengembangkan SPW ini sebagai satu bagian dari kebijakan prioritas pimpinan. Jadi si SPW Jawa Barat ini program turunan dari program direktorat, di mana sekolah-sekolah di program sebelumnya mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan menjadi sekolah pencetak wirausaha. Nah, SPW ini dibangun di Jawa Barat kurang lebih 1 tahun yang lalu dengan beberapa program yang dikembangkan. Kami timnya ada kurang lebih 16 orang dari beda-beda sekolah ya Bapak Ibu, ada dari Cianjur, Cicalo, kemudian ada dari Bandung, Cimahi, kemudian ada Kabupaten Bandung dan lain sebagainya. Nah, salah satu program yang dikembangkan ini adalah awal di tahun pertama kita ingin mengembangkan yang namanya pengembangan potensi sumber daya manusia dengan mengembangkan startup digital. Jadi wirausaha ini di SPW ini turunannya adalah, kalau sekarang payung hukumnya adalah dari Kepres ya, yang baru tentang pengembangan wirausaha di Indonesia, diturunkan ada Permen, kemudian dilanjutkan ada panduan pengembangan wirausaha. Jadi SPW ini berdasarkan hasil dari kajian Pak Gatot dengan tim bahwa SPW ini salah satu model pembelajaran wirausaha berbasiskan omset. Nah, ini tim SPW dulu waktu di SMK 3. Nah, apa yang menjadi target dari Jawa Barat dengan mengembangkan SPW Jawa Barat ini, punya target di tahun pertama adalah programnya 50.000 startup digital. Jadi 50.000 teman-teman siswa kelas 1, kelas 2, atau kelas 10, 11, 12 itu tergabung dalam startup digital. Apa itu startup? Apapun jurusannya, apapun program keahliannya, yang penting mereka mulai mengembangkan yang namanya omset, ya. Walaupun belum secara spesifik dengan kompetensi keahliannya, tapi udah mulai belajar usaha, belajar berjualan, punya omset, mau jadi reseller, mau jadi dropshipper, apapun itu, mereka didaftarkan dalam sebuah program yang namanya SPW Jawa Barat untuk mencapai 50.000 SPW Jawa Barat. Nah, berjalan dengan program ini ada satu program yang sama-sama tujuannya mengembangkan wirausaha. Jadi 36.000 1 tahun itu tercapai wirausaha yang ada di Jawa Barat. Kemudian ada 20.000 wirausaha yang khusus dikembangkan dengan kerjasama dengan Shopee. Jadi totalnya kurang lebih 55.000 sudah dicapai dalam tahun pertama. Begitu. Kemudian di tahun kedua ini diprogramkan tahun depan rencananya kita mencapai di 150.000 programnya. Ini yang sedang dirintis berikutnya. Nah, di program Teknopreneur ini salah satunya adalah bagaimana mendorong kewirausahaan di Jawa Barat ini, salah satunya bisa mengembangkan potensi untuk kemampuan anak-anak didik kita. Salah satunya itu. Nah, sehingga apa yang perlu disiapkan di teman-teman semua, yang perlu disiapkan adalah salah satunya dari mulai jargon, logo tercipta ya. Tahun lalu kita punya jargon itu SPW Jabar Mual Eleh, Mbak Nipa. Tahun ini kita punya jargonnya adalah SPW Jawa Barat Sehat Ekonomi. Nah, itu. Jadi bagaimana caranya ya kita semua untuk punya kemampuan sehat jasmani, sehat rohani, kemudian sehat ekonomi ya. Dengan kondisi sekarang itu kira-kira perlu nggak Mbak Arifa kita sehat ekonomi ya? Perlu ya. Ekonomi yang apa dari bisnis yang kita kembangkan seperti itu. Nah, ini tahun pertama jargonnya adalah SPW Jabar Mual Eleh. Mual Eleh ini adalah sintak pembelajaran. Nih,
Jadi di pembelajaran kita, baik di Technopreneur, di bootcamp ya, dan sebagainya, kita bikin yang namanya sintak. Ini mual eleh. Kita mulai dari bahwa wirausaha adalah bagian dari merubah mindset. Jadi di Jawa Barat itu tidak hanya omset saja yang dikembangkan, tapi yang terutama adalah mindset ya. Kenapa? Karena banyak khususnya di SMK atau di SMA itu sudah punya mindset yang tercipta dari orang tua. Contoh, kamu masuk SMK harus kerja di perusahaan A, sekian, gajinya sekian, sebagainya. Itu yang ditanamkan dari awal. Kenapa masuk SMK? Kemudian masuk ke SMA juga sama. Kamu silakan masuk SMA yang pinter, yang rajin. Kemudian silakan nanti salah satunya adalah bisa mencapai perguruan tinggi ya. Alhamdulillah ada teman-teman dari Unpar dan sebagainya. Tetapi begitu masuk ke dunia kerja, masuk ke dunia perguruan tinggi ya, Mbak Hanifah, tetap aja salah satu program yang dikembangkan dari pemerintah lewat pendidikan itu adalah mendorong mindset untuk belajar wirausaha. Betul nggak, Mbak Hanifah? Ya, didorong nggak mahasiswa untuk wirausaha? Sekarang, ada mata kuliahnya nggak? Mata kuliahnya ada. Di SMK juga ada. Di SMA juga ada mata kuliahnya. Gitu. Nah, ini yang namanya mual ini adalah sintak pembelajaran. Dari mulai merubah mindset, kemudian kita mengetahui apa yang bisnis yang kita bangun, kemudian manajemennya seperti apa, kemudian manajemen orangnya seperti apa, bagaimana punya duit nih, bagaimana duit modal itu punya efektif dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita punya kualitas dari produk. Ya, banyak sekali sekarang contohnya ide-ide bisnis yang memiliki kualitas yang luar biasa. Hanya jualan mie saja bisa miliaran ya. Jadi yang Warmindo itu dia punya franchise yang luar biasa ya. Dari jualan 2,5 juta paketnya sampai dengan ratusan juta model bisnisnya, itu hanya modalnya berupa jualan mie ide bisnisnya. Tapi dengan varian yang berbeda. Berarti quality dari idenya yang kita kembangkan. Jadi yang namanya mindset itu untuk merubah mencari sesuatu yang punya kualitas yang luar biasa. Kemudian kita mengembangkan berbagai workshop seperti hari ini adalah untuk meningkatkan kompetensi nih yang elehnya ini. Jadi kita nggak akan terkalahkan begitu kita diupdate terus kompetensinya. Begitu salah satunya. Nah, hal yang lainnya adalah helping attitude. Ternyata salah satu selain dari mindset itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memiliki sikap dan perilaku yang bagus. Jadi setelah punya duit, bagaimana cara menggunakan duitnya, bagaimana pemanfaatannya. Dimulai dari merubah mindset, melakukan manajerial di tengahnya, kemudian memiliki kompetensi yang selalu di-upgrade. Gitu. Setelah itu baru kita memiliki sikap dan perilaku yang baik. Nah, ini logonya. Jadi dari program hari ini, silakan merancang bagaimana peserta kita hari ini punya satu yang berbeda dari mulai sintak belajarnya, dari bikin logo dan lain sebagainya. Itu menjadi bagian bahwa kita serius mengembangkan program dari rencana berwirausaha ini. Ini lembaga yang mendukungnya, salah satunya ini dari Pak Gatot, Siameo, kemudian hampir semua yang ada di Bandung khususnya mereka akan support dengan kegiatan wirausaha. Nah, di tahun yang lalu salah satunya adalah teman-teman yang punya omset besar, ya, ada yang mencapai 1 miliar jualan Celemon, ada yang 400 juta jualan voucher game ya, game. Kemudian ada yang 40-50 juta hanya jualan seblak saja, itu dapat apresiasi dari BJB dari mulai 5 juta rupiah. Itu dana bantuan ya untuk program. Nah, apa saja yang dikembangkan? Ini salah satunya hari ini adalah bentuk kolaborasi ya. Kolaborasi dari Siameo Center, perguruan tinggi, politeknik, kepala sekolah, MKKS, MKPS, dan beberapa KCD untuk mengembangkan dari program startup dari SV Jawa Barat ini. Nanti ada beberapa poin yang menjadi acuan bahwa kenapa ini perlu dilakukan. Nah, kolaborasi ini dibangun dalam bentuk bagaimana pengembangan bentuk digital ya. Hari ini adalah bentuk kolaborasi yang dikembangkan dengan Siameo, lewat Pak Gatot. Ini tujuannya adalah untuk membangun kompetensi dan mindset untuk melakukan usaha. Nah, ini salah program link ya yang ada di Jawa Barat.
Jadi persyaratan untuk mengembangkan di SPW Jawa Barat itu salah satunya kita siapkan link untuk pendaftaran setiap KCD-nya. Nah, ini yang setiap pekannya mereka input sebagai bahan berapa omset. Karena SPW ini adalah salah satunya usaha berbasiskan omset, maka ada omset yang diinformasikan pada kami, kemudian direkapitulasi berapa jumlah pencapaian omsetnya untuk sekolahnya, untuk individunya, dan lain sebagainya. Kita punya yel-yel nih di perjalanan 1 tahun, ada Marsnya, kemudian tahun ini nanti ada launching juga di Januari, mudah-mudahan ada logo dengan yel-yel dan sintak yang baru untuk pembelajaran. Nah, ini programnya yang dilakukan dari 2021-2022. Jadi kita mulai dari pendataan yang tadi pakai Bitly, kemudian ada sosialisasi, ada launching program, ada bootcamp. Nah, hari ini salah satu bentuknya bootcamp ya. Jadi kita bikin bootcamp ini banyak banget. Kalau ini berapa pertemuan ya? 14 ya, Mani Pak? 14 apa 12? 14 kali ya? 14, Pak. Iya. 14 kali. Kalau kita setahun, Mbak, bootcamp-nya. Setahun di setiap hari Selasa, jam 1 sampai jam 3, itu ada sistem untuk menambahkan kompetensinya. Nah, model di Jawa Barat itu, yang pertama ada pendataan, yang kedua ada guru PKK-nya, komunitas guru PKK-nya ya, guru-gurunya. Jadi di sekolah itu begitu Bapak Ibu sudah mengembangkan Technopreneur ini ngebangun tim. Kenapa? Karena wirausaha ini adalah satu proses, kalau dalam olahraga itu lari estafet, Mbak. Jadi kalau misalkan kitanya sprint, wah semangat nih 2 minggu usaha, itu nggak akan kelelahan sendiri. Tapi kalau kita sifatnya adalah estafet, begitu kita capek kita punya teamwork. Nah, sehingga model kita ini adalah membangun startup, ada komunitas, ada kelompok yang saling menguatkan. Nah, salah satunya dari guru-guru PKK. Kemudian, model yang berikutnya adalah, begitu guru sudah dikomunitaskan, maka ada yang namanya kapten siswa. Anak-anak yang punya omset bagus, yang sudah mulai usaha, bisnisnya jalan, maka itu menjadi mentor di Jawa Barat, sebagai mentor teman sebaya. Nah, mereka berinformasi, bahkan ada anak-anak yang dia menjadi bos resellernya. Jadi buat anak-anak yang belum punya usaha, mereka bikin bos, bikin grup, kemudian mereka bantu menjualkan produk yang dimilikinya. Jadi saling menguntungkan, mereka dimotivasi, dapat ilmunya, kemudian produk dari si mentornya itu dibantu untuk proses jualan, dan anak didiknya juga yang lainnya, teman-temannya dia dapat penghasilan. Nah, kemudian ada pendampingan juga, ada workshop, salah satu pelatihan seperti ini, dan terakhir ada namanya kegiatan penghargaan. Tahun lalu diadakan di Karawang, 2 hari lewat pameran BLUD, termasuk penghargaan dari Bank BJB. Nah, apa saja yang dilakukan di Jawa Barat, yaitu sosial program. Nah, seperti ini kita dibuka nih dengan Pak Gatot, kebetulan dengan Direktur SMK-nya, dengan Kepala Dinasnya. Jadi program yang dikembangkan hari ini dengan Pak Gatot, Technopreneur itu adalah program yang menjadi program prioritas dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi sertifikatnya itu salah satunya mungkin bisa menjadi kredit poin buat Bapak Ibu yang ASN, kemudian Bapak Ibu guru, untuk pengembangan program dan lain sebagainya. Ini tahun kemarin kita berjalan dari mulai sosial program, dibuka oleh Pak Kabid dengan Bu Ane, kemudian Pak Direktur juga hadir untuk mendukung program SPW di Jawa Barat ini. Ini bentuknya karena di tahun lalu masih semi daring ya, Pak Unipa. Banyaknya bootcamp seperti ini, bootcamp per Selasa selama setahun ya, kurang lebih 12 bulan dikali 4, ya agak banyak ini sebagian yang saya munculkan. Ini bootcamp-nya. Jadi salah satunya begitu hari ini membaca silabusnya, maka Bapak Ibu guru harus belajar mengembangkan program untuk membuat bootcamp. Jadi harus ada perbedaan ya. Mbak Aulia, Anifa, salah satunya adalah begitu tugas yang minggu ini ya, selain yang tadi disampaikan, lebih bagus menjadi poin kalau Bapak Ibu yang hadir hari ini belajar bikin 1 kali event untuk bikin bootcamp di sekolahnya. Nah, jadi kan melampirkan portofolionya, melihatkan playernya, itu menjadi tantangan buat Bapak Ibu yang mulai belajar bisnis. Kenapa? Karena ini adalah sarana untuk merubah mindset secara individu maupun berkelompoknya. Nah, itu selain ini yang membedakan di Technopreneur ke-1 sama ke-2 ya. Mudah-mudahan ada aksi nyata juga dari Bapak Ibu guru yang ikut hari ini. Ini contohnya, ini kadang nasional, kadang Jawa Barat, pematerinya beda-beda. Nah,
mulai dari gurunya, mulai dari tim SPW-nya, kemudian mulai kaptennya. Nah, keberhasilan kita wirausaha, keberhasilan di program SPW Jawa Barat ini salah satunya bagaimana anak sudah mau menyampaikan sesuatu di bootcamp-nya. Nah, itu kan lebih keren. Jadi selain kita menginspirasi belajar update kompetensi kita, bagaimana kita akan bangga anak-anak kita belajar ngomong, belajar menyampaikan tentang bisnisnya, punya omsetnya luar biasa. Dari semua tim yang ada di Jawa Barat ini, kita masih kalah. Nggak ada satupun di Jabar ini yang guru-gurunya omsetnya melebihi anak-anak kita. Jadi anaknya lebih gede dibanding guru-gurunya. Nah, itulah bukti keberhasilan bahwa kita mampu memotivasi anak-anak untuk mau belajar. Emang udah ini banyak proses panjang yang sudah dilakukan. Jadi yang pertama tadi kita bikin dulu, kemudian kita ya di Jawa Barat, dan ini bikin kaptennya, punya YouTube-nya masing-masing sebagai motivasi untuk pengembangan dari bootcamp ini. Nah, kemudian yang lainnya adalah langkah berikutnya ini live bootcamp-nya, salah satunya ini contoh kegiatannya, jadi tidak hanya flyer-nya, ini bentuk kegiatannya jadi portofolio kita. Nah, selain itu Jawa Barat, karena didukung oleh sekolah nih program kita ini wirausaha, ada ini workshop-nya di Soreang. Ini workshop dari pemerintah dibiayain, teman-teman yang bagus, kemudian punya potensi kita bina, kita datangkan tim ahli, belajar lagi di sini sama-sama si programnya. Jadi ternyata selain dari bootcamp, ini juga ada dari mulai bazar, pameran, pelatihan, dan sebagainya. Ini yang di 2 kali workshop, ini yang Sultan Raja Soreang, ini yang di Sultan. Jadi 2 kali, ini kepala dinasnya juga langsung datang. Berarti betapa perhatian luar biasa dari pemerintah bahwa ini menjadi prioritas. Jadi begitu ada Kepres-nya tentang wirausaha, semua kepala daerah mendorong berapa banyak wirausaha yang dimiliki. Nah, ini Technopreneur ini salah satunya adalah wadah bagaimana Bapak, Ibu, guru, kemudian anak-anak kita bisa mendorong untuk menjadi bagian dari program berwirausaha untuk Jawa Barat khususnya dan umumnya untuk Indonesia. Ini pamerannya Bapak Ibu di Sawangan. Jadi tadi secara provinsi ya Bapak Ibu, kita pun diundang Sawangan untuk datang memperkenalkan produk-produk yang ada di Jawa Barat. Jadi apa saja yang dilakukan Jawa Barat ini salah satunya untuk mendukung program dari Technopreneur ini. Ini salah satu workshopnya, jadi kita keliling Mbak. Jadi keliling ke setiap sekolah nih, ini beda-beda sekolah, sharing SMK 6, SMK 3, kemudian di sini ada, sini Kota Bandung dia keliling, salah satunya untuk program pengembangan wirausaha. Nah, kemudian ini ada NIB ya, kira-kira apa saja yang menjadi acuannya, nah ini, buktinya kita punya usaha, teman-teman belajar untuk membangun NIB juga. Nanti di sesi ini mungkin salah satunya kita coba untuk membangun untuk pembuatan NIB, kemudian untuk ngebangun Canva, business plan lewat BMC dan lain sebagainya. Jadi program-program ini adalah bagian dari program diseminasi. Jadi mudah-mudahan belajar kita itu nyata, ada hasilnya, ada produknya. Punya BMC, punya INIB, punya SK dari sekolahnya, kemudian punya tim ya, kapten dan lain sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk SK. Ini salah satu program guru tamu ke Cianjur, kebetulan ini kalau di saya Mbak Ani Pak di SMK 11 ya, sampai dibuatin ruangannya khusus SMK Pencetak Wirausaha. Ini yang mural ini yang di paling bawah, ini satu ruangan khusus untuk belajar. Jadi anak belajar plan, bikin packaging, bikin konten, foto produk di ruangan ini. Khusus satu ruangan untuk wirausaha. Ini di ruangan Teknoparknya sebelah dengan ruangan ini untuk ruangan pelatihannya seperti itu. Dan kalau yang sekarang saya di SMK 3 lebih gede lagi Mbak, satu gedung, satu lantai. Di lantai 1 kemarin juga teman-teman dari Telkom University datang ke sana. Jadi satu lantai ada kurang lebih 5 ruangan itu menjadi bagian yang namanya Delta 3. Di sana ruangannya dari mulai front office, penerima order, display, showcase, ruang pelatihan semuanya ada. Terintegrasi menjadi bagian sebagai komunitas dari Delta 3, SPW Delta 3. Kalau yang ini namanya yang di SMK 11 saya sebut namanya WIMIS, Wirausaha Milenial 11. Kalau yang di SMK 3 yang saya sekarang itu diberi namanya Delta 3.
Jadi Digital Ecosystem Learning Center SMK 3, itu Delta 3. Itu bagian dari yang dilakukan di Jawa Barat. Ini contoh yang dilakukan di sekolahnya. Salah satu bagian yang hari ini menjadi fokus adalah di Pangandaran ini kita coba bikin buku. Ada yang namanya Panduan SPW Jawa Barat. Kemudian ada modulnya, ada langkah kerjanya di tahun kemarin. Kemudian ada yang terkait bagaimana alur pembelajaran atau pengembangan dari SPW yang ada di Jawa Barat ini. Ya, dari mulai bagaimana membuat SK tim, kemudian bagaimana membuat Excel ya, konversi nilai. Nah, dibahas juga nanti ya di pertemuan berikutnya, membuat SK, kemudian membahas rentang nilai nanti dengan sekarang mah udah lebih keren nih. Nanti nunggu dari Pak Gatot siang hari udah skalanya Asia Tenggara. Tahun lalu kita skalanya masih Jawa Barat, Indonesia. Kalau nasional itu minimum anak punya kompetensi di atas minimal itu dengan punya omset 500.000 per 1 semester 6 bulan. Jadi setara 100.000 per 1 bulan. Kurang lebih seperti itu. Tapi itu yang omset nasional. Tapi di Asia Tenggara itu udah sampai 10 juta. Minimum dari 2 juta ya ke atas. Level 1 sampai dengan level 9. Gitu. Nah ini pencapaian di bulan Juli 29.000, kalau sekarang per hari ini udah 30.000 teman di Jawa Barat ini. Ini salah satu produk yang dilanjutkan, yang dulunya produk kerajinan ini dengan kepala dinas. Ini dulunya programnya adalah dia mengembangkan yang orang tua yang jualannya manual, sekarang jualannya digital. Alhamdulillah programnya lebih bagus, penjualannya lebih bagus, bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Salah satunya itu. Nah, jadi di Jawa Barat ini, Mbak, yang sudah dilakukan adalah ada urutan dari mulai kita dorong mereka punya SK tim. Mau dari perguruan tinggi, mana pokoknya ada SK yang menunjukkan bahwa ini adalah teamwork, bukan lagi kegiatan individu. Yang kedua, mereka harus punya yang namanya record Excel atau Bitly program. Jadi setiap kali melakukan informasi itu ada yang namanya pengolahan pelanggan ya, riset produk. Bisa pakai Excel, pakai apapun lah, yang penting mereka bisa tahu bahwa bisnis ini berjalan atau enggak. Kemudian belajar membangun BMC-nya. Jadi kalau nggak sama sekali BMC-nya nggak kelihatan, nggak ditunjukkan, itu kebayang kita nggak tahu mau channelingnya di mana, mau iklannya kemana, omsetnya mau berapa. Begitu. Kemudian yang ketiga, berikutnya adalah bagaimana menyusun program ya selama 1 tahun, 1 semester untuk direct mengembangkan kompetensi dari wirausahanya. Yang terakhir, dorong punya produk atau hasil karya yang namanya digital marketing. Jadi gimana caranya teman-teman yang ikut di Technopreneur ini link tree-nya lengkap gitu ya. Dari mulai IG semuanya, model bisnisnya, kemudian ada landing page-nya yang mereka punya untuk bagian dari gimana mengiklankan produk yang dimilikinya. Nah, ini semua dilakukan di Jawa Barat. Jadi mudah-mudahan kalau ada peserta di luar Jawa Barat, ini menjadi informasi ya, Mbak Anipa, informasi bahwa Jawa Barat sudah ini tahun depan pun nih Mbak, udah sampai si buku yang saya paparkan ini, sebagian besarnya ini, sebagian kecilnya udah disusun, udah diberikan ke Dirjen Vokasi. Jadi udah sampai ke Dirjen Vokasi, kita audiensi, ketemu Direktur SMK, udah sampai, mudah-mudahan tahun depan ini ada program yang lebih bagus lagi untuk pengembangan wirausaha. Itu Mbak yang bisa saya sampaikan, sharingnya. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin akan lebih banyak diskusi ya. Nanti kita sharing per bagian, saya berbagi dengan Bu Asri, nanti ketemu di NIB ataupun sesuai dengan jadwal yang dibuatkan dari Bu Anifa dan tim ya. Begitu. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, boleh Mbak? Silahkan. Ya, baik Pak. Terima kasih. Jadi, bagi teman-teman semuanya yang ingin bertanya terkait kewirausahaan dapat ditanyakan kepada narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Dadan. Sekarang berapa yang hadir Mbak pesertanya? Yang hadir 40 pesertanya ya
kurang lebih segitu. 40-50 orang ya. Silakan barangkali ada yang mau disusikan. Jadi kalau ini pengantar saja ya Mbak Nipa ya. Hari ini kita pengantar saja. Nanti per sesi pendalamannya per sesi. Itu perjalanan SPW Jawa Barat selama kurang lebih 1 tahun ya lebih. Nanti kita lagi nyusun di tahun kedua ini. Mudah-mudahan di akhir pekan nanti kegiatan ini ada diinformasikan yang terbaru terkait dengan program di SPW Jawa Barat ini. Begitu. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau didiskusikan atau mau dituliskan di kolom chat juga boleh, nanti dibantu sama Kak Anifa untuk menyampaikannya. Atau ada hal lain dari Akang Teteh nih, pengalaman perjalanan Teknopreneur 1 tahunnya nih, bisa di-sharingkan ke teman-teman juga yang ada di room ini kan, bisa berbagi juga. Gitu. Ya, Mbak Anifa, Mbak Ismi ya. Siapa lagi yang hadir hari ini? Ada Kak Eros sama Kak Nabil juga, Pak. Kan barangkali ada yang mau didiskusikan. Kalau saya ingin bertanya boleh ya Pak ya? Boleh Pak, silakan. Jadi kan kalau untuk anak-anak sekarang itu kadang minat wirausahanya itu kan kecil ya Pak. Nah, bagaimana caranya mereka itu minat untuk wirausahanya tuh makin ada dan makin besar gitu Pak? Kalau sekarang emang tantangannya itu gampang-gampang susah ya. Kayak buat cari ide itu mudah ya. Bangun tidur pagi lihat handphone, lihat TikTok. Banyak ide yang berkeliaran di TikTok ya. Sekarang lagi tren. Juara 1 untuk media sosial yang paling tinggi adalah TikTok. Jadi dia udah berafiliasi, udah banyak program yang dikembangkan di TikTok. Kemudian ide yang baru itu kadang banyaknya sekarang lihatnya di IG, di TikTok, dan sebagainya. Nah, salah satu cara yang saya lakukan ya, bagaimana mendorong anak-anak punya bisnis, ya harus dipaksa. Salah satunya diberi pilihan yang banyak. Satu, anaknya dikelompokkan, biar bisa dia terbawa sama teman-temannya yang punya motivasi untuk berwirausaha. Yang kedua, mereka harus dirangsang, dibuatkan satu model belajar, di mana anak-anaknya didorong untuk satu saja konsepnya, belajar berdagang apapun produknya. Bisa jadi dropshipper, bisa jadi reseller, biar dia bisa merasakan rupiah pertamanya. Jadi ternyata yang paling efektif begitu kita mengajarkan selling skill, kemampuan berjualan, maka semua kompetensi yang ada di pembelajaran kewirausahaan itu sudah terpenuhi. Kemudian dia sudah tahu tentang HPP, dia sudah mau bernegosiasi dengan yang lain, dia mulai berpikir kreatif, kira-kira kalau nggak laku seperti apa, kalau laku seperti apa. Kemudian kalau mau dia scale up ya, meningkatkan kemampuan usahanya seperti apa, dari hanya satu proses belajar berjualan. Jadi salah satu mendorong yang saya lakukan, praktek, belajar selling, punya kemampuan jualan, setelah itu mereka review. Apakah jualannya mau tetap seperti itu saja? Nah, seperti itu. Ataukah mau ditingkatkan jualannya? Seperti itu. Itu, Mbak Nipa. Baik, terima kasih Pak. Ini kebetulan ada yang bertanya di kolom chat. Permisi Pak, saya mau tanya untuk pengolahan daging unggas, apakah juga dibahas di SPW ini, dan cara penanganan hewan unggas agar menjadi induk yang berkualitas, seperti pertumbuhan yang cepat, bertelur dengan teratur. Iya. Di Bandung atau di Jabar banyak juga sekolah perusahaannya peternakan ya. Salah satunya di SMK Cicalo, itu Cianjur. Nah, ada Bu Etik namanya. Nah, dia punya kandang ayamnya itu di lantai 2, Mbak. Jadi kalau di bantuannya itu ada bantuan untuk buat kandang pedaging. Lantai 2 pakai AC, pakai keramik, pokoknya mah luar biasa lah kandangnya juga. Nah, di workshop kita kali ini lebih banyak mengembangkan tentang konsep ya, konsep, mindset, semangat untuk berwirausaha. Nanti teman-teman yang ingin salah spesifik belajar tentang pertumbuhan cepat, tentang unggas ya, mungkin bisa di-request nanti, bisa nanti ada sesi tersendiri ya, nanti diundang untuk berdiskusi tentang spesifik kompetensi. Kenapa? Karena di room ini pasti beda-beda ya.
ada orang teknologi, ada orang pertanian, ada orang perikanan, peternakan dan sebagainya. Tapi justru yang nanti akan materi adalah motivasi bagaimana mengelola dari sisi pengolahan daging, unggas itu seperti apa untuk pengembangan programnya, produknya. Tapi kalau teknisnya bisa nanti sharing. Jadi setiap kali pertemuan nanti bisa dibuka untuk diskusi juga Mbak Anifa nih dari teman-teman sekolah lain yang punya informasi tentang produk dan sebagainya bisa sharing dengan medianya di Technopreneur ini. Begitu. Insya Allah Pak, nanti akan ada juga nih bagaimana tentang unggas dari mulai semua komponen yang ada di unggas itu baik pertumbuhannya dan sebagainya itu bisa sharing dengan SMK yang lain, salah satu SMK dari Cianjur ini. Ada lagi Mangga, silakan Mbak Hanif. Ini yang terjauh selain Jawa Tengah dari mana ya? Boleh tulis di kolom chat Bapak Ibu. Jadi mohon dibantu saya selain mengisi presensi ya Mbak Anifa, sudah ada presensi yang udah di-share. Bantu saya silakan Bapak Ibu tuliskan nama kemudian sekolahnya di kolom chat ya. Biar saya tahu paling jauh di mana nih peserta yang hari ini hadir gitu. Silakan juga boleh langsung yang mau bertanya bisa raise hand ya biar dibantu sama Mbak Anifa. Baik Pak, ini sesuai data ini ada yang dari Kalimantan Utara juga Pak. Dari mana Mbak? Dari Tanjung Kalimantan Selor. Ya. SMK 2, Surabaya, Utara. Kalau yang SMK 2 Kaltara itu jurusannya apa ya? Saya pernah ke Kalimantan. Tanjung Selor ya, Kaltara. Oh, banyak dari Kalimantan nih. Saya pernah ke sana, Sintang, Singkawang, ke Jawa Tengah, Semarang sudah, Tanjung Selor kayaknya saya pernah deh. SMK 1, SMK 2, mana lagi nih? Ada RPL nih dari Surabaya. Wah, Kalimantan Utara, TKJ. Nah, teknologi banyak juga ya, Mbak Nipa. Nanti bisa kita cariin best practice-nya di akhir nih, siswa yang emang bisnisnya di sektor RPL, TKJ, MM ya. Nanti kita lihat di link bit.ly-nya, Mbak, kebanyakannya jurusan apa, nanti biar pada saat ada satu sesi best practice, bisa nanti bercerita anak-anak yang bisnisnya berbau teknologi ya, seperti itu. Siapa? Silakan, masih ada 5 menit lagi nih, saya harus berada di 2 tempat. Jadi kalau masih ada yang mau didiskusikan silahkan atau mau menyampaikan sesuatu juga boleh. Insya Allah untuk kegiatan Technopreneur ini sesuai dengan jadwal ya Mbak Anifa. Timeline-nya udah dibuatkan hari Kamis dan Sabtu ya. Sabtu ya, 2 hari ya. Iya Pak, 2 hari. Kamis dan Sabtu, nanti insya Allah saya juga akan menyimak nih di beberapa sesi ke depan. Nanti bisa berbagi juga kalau ada pertanyaan di pertemuan yang berikutnya. Saya kembalikan ke Mbak Anifa. Mohon maaf, kebetulan saya berangkat juga ke Dago, ada offline. Jadi nanti saya coba cek sambil jalan. Mungkin itu saja Mbak Anifa terkait dengan SPO Jawa Barat. Ada apa saja, kita sudah bikin panduan, program, dan lain sebagainya. Nanti detailnya bagi konversi nilai akan kita bedah satu-satu di setiap kali sesi pertemuannya. Itu saja, Kak Anifa dan teman-teman yang lain juga Pak Gatot, saya ucapkan terima kasih. Nanti insya Allah kalau ada hal yang ditanyakan bisa sharing di grup ya Mbak Anifa ya. Chat di grup saja, nanti saya coba bantu untuk diskusi di grupnya. Itu saja Mbak Anifa, saya mohon maaf karena harus berbagi waktu nih hari ini. Harusnya tandem dengan Bu Astri, kebetulan ada hal yang tidak bisa ditinggalkan sama Bu Astri. Insya Allah di pertemuan berikutnya bisa saya gabung juga dengan Bu Astri. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anifa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dadan. Ya, Makasih Pak Dadan. Masukannya. aduh, apa kabar Pak Gatot nih? Kabar baik. Jakarta. Aku baru muncul. Baru selesai acara keluarga. Iya, kebetulan saya jam 3 apa acaranya. Menit lah saya sampai ke Dago. Gitu Pak Gatot. Tadi saya sudah sampaikan Ya. terkait perjalanan SPW 1 tahun, poin-poin apa saja dari omset dan lain sebagainya. Nanti bedahnya mungkin ya Pak Gatot ya. Betul. Yang detailnya gitu. Silakan Pak Gatot. Aduh, saya juga menyimak dulu Pak Gatot nih sambil jalan. Ya, ya, enggak apa-apa. Oke. Gimana moderator Hanifa? Ya Pak, bisa dilanjutkan untuk penjelasan tentang AQRF-nya. Oke, jadi gini, filenya bisa ditayangin ya. Kan? Jadi adik-adik semuanya, ada guru, ada adik-adik, ada mahasiswa yang sedang kita siapkan sekarang. Kita memang dalam program Teknopreneur ini, kita bersinergi dengan UNPAD, kita juga bersinergi dengan PEN, nanti kita lagi bersinergi dengan beberapa perguruan tinggi dan SMK. Tapi yang kita akan coba kembangkan itu di Asia Tenggara berdasarkan ASEAN Quality Reference Framework. Jadi standar Asia Tenggara yang sedang akan kita kembangkan. Intinya gini, sebelum masuk ke sana ya, buat Anda semuanya yang baik yang di Kalimantan Utara, yang di Jawa Timur, maupun yang ada di Surabaya, ataupun adik-adik yang semua yang akan magang di Padepokan Siameo, kita mengajari atau sharing atau membuka peluang. Kita ajari Anda melihat peluang di sekitar Anda. Peluang apapun juga, karena menggeser barang itu juga ada suatu upaya dan menghasilkan uang. Itu yang sederhana, yang kita sebut reseller, reseller apapun juga. Itu adalah level paling bawah. Dan apakah reseller, kemudian pengembangan dari reseller itu sendiri, bertahap, dan nilai omset inilah yang terus akan kita kembangkan di masa mendatang. Teknopreneur salah satu kuncinya, kita mengajari Anda lihat peluang, kemudian rencanakan eksekusi. Kita nggak terlalu lama. Nggak usah pakai teori A, teori B, teori C, teori D. Tapi yang penting ada peluang di sekitar kita, eksekusi. Satu peluang. Yang kedua adalah waktu. Berbisnis itu tidak ada urusan waktu jam 7 masuk dan kemudian keluar jam 5. Kita melek, kita tidur. Itu adalah peluang kita untuk menawarkan produk-produk kita, memberikan informasi. Sampai kita tidur. Jadi kerja kita itu adalah dari bangun tidur sampai balik tidur. Bahkan kalau kita lebih canggih lagi, kita tidur pun ada sistem yang bisa memberikan informasi, promosi kepada teman-teman kita, baik itu melalui Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Itu yang akan terus kita kembangkan. Dan peluang ini dihitung. Paling sederhananya berapa sih yang bisa kamu lakukan untuk menggeser barang, reseller, kemudian juga yang level yang lebih tinggi, dan angka-angka itulah yang kita coba kembangkan. Hanifa, yang itu bisa ditayangkan, yang 8 itu? Bisa, Pak. Kita punya 8 level, ya. 8 level yang Anda harus kembangkan ini ya. Ini. Jadi kita akan selalu pakai angka. Anda itu harus melihat peluang itu eksekusi itu dicatat. Jadi semua yang ada di sini itu nanti akan sama Bu Hanifa dicatat. Siapa, hari mana, bisnisnya apa, omsetnya berapa, targetnya berapa. Tadi ceritakan oleh Pak Dadan, kita yang mata pelajaran Teknopreneur ini akan selalu berurusan dengan omset. Anda tercapai omsetnya enggak? Anda tercapai omsetnya enggak? Karena yang kita ajak untuk bergabung menjadi mentor, tutor kelompok ini adalah mereka yang punya jam terbangnya tinggi. Jam terbangnya tinggi itu adalah apa? Mereka punya bisnis. Kita sharing apa yang kita kembangkan dengan bisnis itu. Nah, ini salah satu upaya yang kita kembangkan di Asia Tenggara. Kita mempunyai 8 jenjang, 8 level. Kalau KKNI itu punya 9 jenjang. Kalau Asia Tenggara kita IRF itu mempunyai 8 jenjang. Nah, untuk yang
kewirausahaan atau teknopreneur, kita endorse 6 bulan yang lalu, kita dapat dengan beberapa center dari Brunei, kemudian dari beberapa negara, kita memakai masalah angka ini untuk Indonesia. Karena di Brunei akan beda dolarnya, di Thailand beda bahtnya. Nah, ini yang terus kita coba kembangkan. Level pertama, kalau omset Anda 2,5 juta, itu ada level pertama. Kemudian Anda mengembangkan terus berbisnis Anda, level Anda keduanya 5 juta, level ketiga 10 juta, level 4 20 juta, level 5 25 juta, dan seterusnya sampai 250 juta per semester, per satuan waktu. Kalau di sini kita sampai akhir Januari. Jadi kalau kita punya waktu November, Desember, Januari, selesai. Dan siapa yang ikut program ini, kita akan coba konversi untuk dalam programnya PEN. Di dalam, kalau Anda kita minta masuk sebagai calon mahasiswa atau belajar dari pengembangan yang ada dan untuk menjadi calon mahasiswa atau open course kita bilang itu sama dengan setara dengan 2 SKS. Jadi apa kegiatan-kegiatan yang kewirausahaan? Karena kita mempunyai kewirausahaan 1, kewirausahaan 2, ketiga, keempat yang mempunyai level-level ini. Harapan kita adik-adik yang punya bisnis itu tetap mengerjakan bisnisnya sambil kuliah di D3 IT atau D4 perikanan ataukah program lain yang sedang kita susun. Intinya adalah produk dan rupiah. Produk dan rupiah. Dan dieksekusi setiap minggu dan didaftarkan. Jadi ini yang sebagai intronya saja apa yang perlu kita lihat bersama di dalam program ini. Hanifah bisa ditunjukin yang contohnya yang lampiran 5 kalau nggak salah. Yang dari itu. Jadi ada contohnya. Lampiran 3 sih, lampiran 3 di pedomannya SMK. Ya, oke, enggak apa-apa. Nanti kita belakangan. Kayak yang pedoman. Yang di PowerPoint itu, Pak. Ya. Yang ada itunya, yang ada kontrak, nama, kontrak, kapten, dan sebagainya itu. Oh iya. Yang punya SMK 3. Jadi kita di SMK mempunyai sistem, tapi di perguruan tinggi kita juga punya sistem. Dan Anda sebetulnya peralihan dari perguruan SMK atau SMA ke mana? Ke perguruan tinggi. Jadi ini yang terus kita konversi untuk masuk ke perguruan tinggi di dalam program-program yang akan datang. Pada hari ini Anda dicatat oleh Bu Hanifah dan Anda harus punya target kontrak sampai akhir Januari itu berapa. Anda akan menghasilkan omset berapa. Mau 1 juta, 2,5 juta, 5 juta, silahkan tulis. Nanti kita setiap minggu akan kita monitor seberapa jauh Anda bisa berkembang. Karena setiap orang mempunyai bidangnya masing-masing. Nah ini betul. Naik lagi, yang satu lagi. Satu lagi yang ada angka-angkanya. Bukan, sorry, turun lagi. Yang ke bawah lagi. Ini yang halaman terakhir, Pak. Yang rentang nilai halaman ini. Terakhir. Yang konversi yang terakhir. Mbak. Itu konversi, tapi ada yang ada tabel yang kontrak, nama kontrak itu loh. Yang ada orangnya mungkin sesuanya ya Pak ya, di bawah. Yang ada nama orang, kontraknya ke bawahnya. Nah ini sebentar. Tadi mana? Ke bawah lagi. Nah. Terus dari geser ke atas, terus. Terus. Bukan di sini sih Pak sepertinya. Coba saya carikan sebentar ya. Ya, cari yang itu yang di pedoman dari direktorat tuh. Yang warnanya biru, ya di lampiran 3. Jadi adik-adik semuanya, jadi nanti kita
akan mendata Anda boleh nol, bisa ini kita lihat aja, karena ini bagian dari suatu proses pembelajaran. Jadi menata bukukan apa yang Anda kembangkan, termasuk yang Anda kembangkan. Kalau enggak yang itu, Anifah, yang punya Unpad atau punya yang lain, punya itu, yang ada tabel itu loh, ada nama, ada kontraknya, hanya contoh aja terhadap bulan. Mana yang paling cepat kamu cari? Nah, kenapa kita berikan target? Setiap orang mempunyai target masing-masing. Setiap orang punya peluang masing-masing. Nah, peluang inilah yang kita coba gali dari Anda. Jadi Anda itu diajari melihat peluang dan mengeksekusi peluang, dan kita ukur persatuan waktu. Intinya di situ. Jadi teknopreneur itu adalah itu. Kita mengatakan teknopreneur, IT, dan sebagainya, itu adalah mau untuk memudahkan kita di dalam marketingnya, di dalam mencatatnya, kemudian pembuktian terbalik, dan sebagainya. Dan ini penting kalau Anda mau ekspansi di dalam program yang terkait dengan usaha Anda. Jadi nanti Anda akan dengarkan, kalau Pak Dadan itu udah juragan lili dan sebagainya. Ini contohnya ya. Ini contoh di perguruan tinggi. Nanti asisten Anda hanya Bu Ismi, dia kontraknya 150 juta. Ya. Kemudian ada lagi Dede 15 juta, Helvi 6 juta, dan seterusnya. Jadi Anda harus nulis kontrakmu berapa, bahwa Anda dapat mencapai itu sasarannya. Jadi kalau melihat sasaran itu jangan terlalu nafsu, jangan terlalu ini saya harus sekian, jangan. Tapi berapa banyak yang Anda kira-kira jangan terlalu rendah, jangan 100.000 gitu. Apa yang Anda lakukan dalam bulan November, Desember, dan Januari yang 2,5 juta itu masuk akal lah. Dan tapi perlu kerja keras. Buat orang-orang yang punya jagoan 2,5 juta itu ringan. Tapi buat mereka yang pemula untuk mencapai angka 2,5 juta itu juga perlu kerja keras dan belajar bersama dengan trik bersama. Ini contohnya ya. Nah, kemudian nama bisnisnya apa? Anda sebutin bisnismu apa aja gitu kan. Kemudian juga blognya, blog Instagramnya masukin. Kenapa? Karena kita pengen lihat Instagram itu berfungsi nggak sih? Blognya berfungsi nggak? Instagram itu akan lihat dari followernya. Saling menguatin satu sama lain bisa terjadi nggak? Itu yang perlu kita lihat bersama di dalam pengembangan yang akan datang. Juga jenis makanannya. Kemudian ini suatu contoh. Nah, pada 16 Maret itu siapa yang dapat kontrak 14 juta, 4 juta, Ismi itu ya. Tidak ada yang nol, tidak ada masalah. Ada yang 121.000, atau 100.000, 50.000. Jadi ini nanti akan terus kita monitor per minggu sama timnya Bu Hanifa untuk menyeleksi siapa yang terbaik dan siapa yang akan mengembangkan. Satu hal lagi, nanti Anda juga kita minta mengamati 1, 2, atau 3 UMKM di sekitar Anda setelah 1 bulan, pada pertengahan Desember. Untuk membandingkan apa yang Anda sudah kerjakan dan bisnis orang lain. Itu Anda akan punya perbandingan omset dari dia maupun omset dari yang lain. Itu yang perlu Anda pikirkan. Anda pelajari, Anda pikirkan, dan Anda mengapa dia bisa begitu, bagaimana dia begitu, dan sebagainya. Ini satu contoh sistem yang kita kembangkan untuk bekerja satu sama lain. Kemudian yang kedua, kita akan buat Anda berkelompok. Kelompoknya itu kita lihat aja jumlahnya bertiga atau maksimal berempat, atau kita coba bertiga. Bagaimana bisnis 3 itu dikembangkan bersama, dipasarkan bersama untuk mencapai target kelompok. Kenapa kita melakukan? Anda harus berlatih kelompok karena bisnis yang besar itu tergantung dari kelompok. Dan kelompok itu adalah saling membangun percaya satu sama lain. Dan kelemahan dari orang Indonesia itu tidak percaya sama orang lain dalam berbisnis. Kelebihan daripada orang Cina, orang Israel, orang Arab, orang Jerman
itu dia percaya sama temannya kalau dia berbisnis. Nah, itu yang harus kita bangun. Anda nggak akan punya gedung 20 lantai kalau Anda sendiri, kecuali Anda anaknya konglomerat. Tapi kalau Anda ber-20, patungan, dengan networknya, siapa yang bisa nyewa, dan sebagainya, gedung 20 lantai Anda bisa punya. Walaupun Anda punya 10%, 5% tidak masalah. Tapi gedung 20 lantai. Itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Siapa yang punya di Bogor, Podomoro, itu kelompok. Di Bandung aja, atau Anda perhatiin, hotel yang besar itu adalah punya kelompok di dalam pengembangannya gitu. Nah, itu yang Anda kita latih untuk itu. Anda harus belajar mempercayai kelompokmu dan mengeksekusi kelompok-kelompok itu di masa mendatang. Jadi angka ini adalah omset yang Anda harus laporkan. Ini contoh kelompoknya ya. Ada ini kelompok 2, Sayu Food. Siapa orangnya? Targetnya 5 juta, bloknya ada, magang target magangnya 15 juta, kolaborasi tanggal 18-19 Juli. Ini angka-angka ini adalah satu contoh bagaimana Anda mengembangkan program-program entrepreneur di kelompok Anda. Jadi kelompok pribadi, kelompok bisa didorong di pengembangan yang akan datang. Anda akan belajar masalah itu. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mungkin file ini juga bisa di-share aja sama Bu Hanifah. Jadi nanti atau dikasih Google Drive-nya ada khusus saja yang tadi buku Teknopreneur tadi sama yang aturan dari Dikbud itu Hanifah, yang bukunya biru. Yang ada lampiran 1, 2, 2. Ada contoh-contoh anak yang omsetnya 900 juta dan sebagainya itu. Itu kan standar nasional yang akan kita pakai. Nasional cenderung ke AKRF, terus kita kembangkan. Saya kira itu yang ingin saya share kepada Anda sore hari ini. Selamat datang di training Teknopreneur. Saya harapkan adik-adik semua yang dari SMA, SMK, madrasah aliyah atau siapapun juga yang dalam perguruan tinggi, itu yang sudah punya omset masuk, tapi omsetnya harus mencapai standar Asia Tenggara. Kalau Anda sudah punya omset 2,5 juta, bagaimana Anda lapor kemudian sampai Juni, sampai Januari 5 juta, sehingga naik ke level kedua, ke level ketiga, dan sebagainya. Usahakan Anda bisa mencapai level 1 di Januari, karena itu bagian dari entry Anda masuk perguruan tinggi yang jadi partnernya Xiaomi di dalam mata pelajaran Teknopreneur. Saya kira itu, Hanifah, yang ingin saya share. Jadi 8 level standar Asia Tenggara, contoh-contoh dari Pixi Ganesha, kemudian target omset yang Anda harus coba kerjakan. Jadi minggu ini saya minta Bu Hanifah dan tim untuk membuat, ada kalau nggak salah lebih dari 40-an ya, sertanya ditulis, dikelompokin, kemudian nanti dibikin kelompok. Masa satu kelompoknya mungkin 3 atau 5 terserah Hanifah aja. Kalau 5 ya 40 orang ya ada 8 kelompok gitu kan. Memang nggak mudah, tapi harus kita lakukan belajar kelompok satu sama lain. Saya kira itu. Saya kira itu Hanifah untuk penjelasan siang hari. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, sepertinya, oh iya. Saya mohon maaf sebelumnya. Nama saya Gidia Safitri. Saya boleh minta link absennya kembali atau mungkin bisa di-share-kan ke dalam grup? Ya boleh, nanti ini saya kirim di kolom chat ya teman-teman. Oke, saya mau tanya yang dari Kaltara ini siapa namanya? Wakilnya Kaltara siapa?
Saya, Julian Pak. dari mana? Oke. Saya, Kaltara berapa? Egy. Egy dia. Itu kamu Iya, dari SMK berapa? Saya dari SMK Negeri 2 Tanjung Selor. Oh, SMK 2 Tanjung Selor. Oke. Temanmu ada berapa banyak di situ? Itu ada sekitar 14 atau 15 orang, Pak. Oh, yang ikut ini ya? Iya, Pak. Ya, karena ini bagian daripada persiapan untuk masuk PENS. Iya, Nanti Pak. kita lihat ya. Ya. Ingetin teman-temanmu ya yang untuk itu. Siap, Pak. Oke, yang dari Surabaya siapa nih? Firman Syah. Yang ke 1 Surabaya. Firman, adakah? Ini semua kameranya dibuka biar difoto sama Bu Anifa ya, Pak. Foto ya. Ya, boleh. Itu bagi teman-teman Tolong. semua yang untuk dibuka kameranya karena ada sesi foto bersama. Silakan nyalakan fotonya. Anda dan dia nih itu ada orang. Baik, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, nanti fotonya kirim ke itu ya, WA grupnya kita ya. Info. Ya, siap. Ya, silakan Pak Dadan. Jadi ada pertanyaan tuh ya. Izin bertanya untuk pengelompokan dibentuk di Bandung atau setelah Zoom. Jadi sekarang ada tabel yang isinya masing-masing pribadi ya. Nanti ada seperti tadi tak tunjukkan. Nanti ada sheet berikutnya adalah kelompok. Nah, kelompok itu nanti diatur sama Bu Anifa. Jadi minggu depan itu udah jadi semuanya. Atau kalau enggak Senin atau Selasa. Sehingga nanti file itu langsung Excel atau Google Drive-nya bisa dibagikan ke kelompok ini, Anifa. Saya kira itu, Anifa. Ya, Pak. Untuk pengelompokan nanti akan diinfokan di grup kita, kemudian diusahakan di pertemuan yang akan datang sudah ada. Ya, jadi PR-nya ya. Jadi yang kelompok itu akan muncul di WA Group. Anda udah harus komunikasi per sub kelompoknya, silakan berkomunikasi. Buat sub kelompoknya aja, saling diskusi lah. Bisnis apa yang selain berkembang. Memang ini akan tantangan yang cukup menarik antara orang Surabaya, kemudian dari Kalimantan Utara maupun dari Jawa Barat atau dari mana juga, karena kita atau dari Semarang gitu. Jadi nanti mungkin Bu Anifa diatur kalau dalam satu kelompok kalau bisa terdiri dari 3 lokasi yang berbeda. Contohnya jangan satu kelompok dari Bulungan saja, atau satu kelompok Surabaya saja, atau satu kelompok Semarang saja, jangan. Tapi Bulungan saja. Saya kira itu yang ada. Nanti mungkin masih ada 5 sampai 10 orang lagi yang Selasa akan kita wawancara dan akan masuk di Teknopreneur ini sendiri. Dan nanti kita lengkapi bertahap. Itu tambahannya. Ada masukan? Ya, sedikit paling Pak Gatot. Silakan, Mas. Ya, saya setuju yang tadi Pak Gatot. Jadi tidak berkelompoknya beda-beda ya. Tiap wilayah biar analisisnya juga lebih bagus. Kemudian kalau bisa emang udah lebih progresnya tadi kata Pak Gatot. Bisnis yang bagus itu yang dilakukan ya Pak Gatot, yang bukan yang ditanya-tanya terus ya. Nah, jadi omsetnya mudah-mudahan bisa. Terus aja tanyain bisnis mana yang bagus ya. Yang penting yang kita lakukan.
mudah-mudahan nanti kita bertahap ya Pak Gatot sesuai dengan skema modulnya. Mudah-mudahan nanti setiap progresnya itu kelihatan. Targetnya tahun ini skemanya Asia Tenggara ya Pak Gatot ya. Iya, Sudah kelihatan betul. nih, mudah-mudahan ya begitu. Itu mungkin dari saya Pak Gatot. Soalnya nanti Terima bergabung kasih, Pak lagi Dadan. di pertemuan berikutnya. Ya, Sama-sama Pak Gatot, terima kasih. terima kasih. Silakan kalau ada yang bertanya. Yang dari Semarang adakah? Dari Surabaya tadi aku tanya mana? Kesia dari mana nih? Siap dari SMK Jateng di Semarang. Oke, Kesia dengan Jateng Semarang ya. Kesia, kamu udah Siap. Udah berbisnis apa? Udah berbisnis. Siap belum? Siap belum. Oke. Kalau yang itu siapa? Iksan gimana Iksan? Adakah Iksan di situ? Siapa ada, Pak? Oke, Iksan, kamu udah mulai pikirkan apa ternak kamu yang ada di kota lain itu ya, yang di rumahmu itu. Sambil kamu buat catatan sendiri. Itu San ya? Siap. Saya sedang koordinasi sama ya keluarga di rumah juga, Pak. Nggak apa-apa. Kamu harus tag 10 binatang atau 10 ayam atau 10 kambing atau apapun yang ada di sana. Itu yang kamu amati terus gitu. Nggak usah semuanya. Gitu. 10 nanti berapa kamu jual dan sebagainya, atau pasarkan dan sebagainya gitu San. Gitu ya. Siapa? Ya, nanti kita di Bandung kita bahas juga kecil strateginya. Tapi kalau bisa foto-foto yang di keluarga rumahmu, foto masukin di blogmu. Karena ternakmu harus dikembangkan itu peternakan. Siapa? Ini saya juga sedang mengumpulkan dana lagi untuk pembibitan dari awal lagi, Pak. Mau apa? Yang mau kamu ambil apa? Bibit kambing atau ayam atau apa? Untuk sementara yang harganya lagi melejit juga dan pengurusannya lebih mudah itu di bebeknya, Pak. Oh, di bebek ya? Oke. Kamu tawarkan teman-temanmu itu, siapa yang mau patungan mengembangkan 100 bebek atau 200 bebek, itu San. Kamu titipin, ini kan masalah kepercayaan. Dan kamu coba bikin usulan pembibitan 100 bebek, hitung-hitungan kamu gimana gitu. Nanti minggu depan kamu presentasikan, berani kah? Bisa nggak San? Saya usahakan. Apa nanti kita kontak, kalau ada apa-apa kamu kontak saya sama Pak Dadan, gimana ngaturnya. Ya, nanti kamu presentasikan siapa yang mau patungan. Kalau proporsional bagus, hitungan kamu bagus, aku patungan. Oke, latihan untuk kalian chip in itu. Jadi ada satu program yang terus dikembangkan dan patungan. Nah, mulai dari bebek, ini bebeknya jadi 1000, kemudian jadi apa, jadi kambing atau whatever namanya lah. Tapi harus sesuatu yang ditekunin gitu. Itu ya. Siap. Jadi yang itu dari Semarang, kemudian Surabaya. Reno Jumadi dari mana tuh? Reno? Iya. Oh, dari mana? Dari SMK Negeri 2. 2 mana? Tanjung Selor. Tanjung Selor. Oke. Yang Tanjung Palas siapa ya? Adakah yang dari Tanjung Palas? Aku tahu kan ada Tanjung 1, SMK 1 Tanjung Palas. Oke. Gabriel, apakah kamu dari yang Probolinggo? Ini ada. Halo Gabriel. Ada siapa, Pak?
Adnan Pak dari Tanjung Palas, Pak Adnan Maulana. Oke, Adnan, masih di situ kah? Oh iya Pak, Kamu di jurusan apa di Tanjung Palasnya? Satu. saya Tanjung Palas Utara Pak, Yang apa? Jurusanmu apa? pertanian. Pertanian. Oh. Sudah pembibitan apa yang kamu udah jago di situ? Kenapa Pak? Udah pembibitan apa yang udah kamu lakukan pertanian? Bibit apa? Padi, Terus? lombok, sama tomat. Kan sekarang lagi PKL Pak. Yang PKL di mana? Di Pancagung. Kamu di Pancagung ngapain? Ya PKL di situ Pak. Ya, suruh apa? Suruh bikin kopi atau nanam tanaman atau apa? Tanaman Pak. Lombok Nah, sama tomat. Lombok per kilonya berapa? Kalau bibit berapa harganya? Belum berbuah Pak. Ya, kalau kamu bisa cari informasi di situ berapa bibitnya, berapa harga bibitnya dan sebagainya gitu. Itu sih. Kau cari ya informasinya ya. Iya Pak. Jangan ya. Ya, oke. Karena kamu di PKL di situ, cari informasi tentang Lombok tomat bibit itu berapa harganya, pembibitannya, gimana caranya, dan kamu bisa jadi resellernya enggak? Nah, itu keren. Nanti kamu bikin sendiri gitu. Iya baik Pak. Oke. Gabriel Kantawada atau Gabriel Daren? Ada dua Gabriel nih. Gabriel Daren dari mana? Gabriel Kanta dari mana? Oh, Gabrielnya ke pasar ya? Saya dari Probolinggo, Pak. Oh, yang Probolinggo. Tempat SMK 1. Gabriel Daren. Iya, Pak. Oke. Kamu udah bisnis apa aja, Gabriel? Saya jasa desain. Jasa desain. Berapa omsetmu terakhir? 6 bulan terakhir. 6 bulan terakhir hampir 900 ribuan. Oke, bagus. Kamu usahain sampai 1,8 ya, atau 3 juta ya dalam Januari. Iya, Pak. Kalau Gabriel satu lagi dari mana? Gabriel Kantawada. Atau orang-orangnya ada nggak Gabriel Kanta ini? Saya dari Kalimantan Utara, Pak, SMK 2. Saya mendengar Tanjung Selor. Ya, Pak. Ya. Oh, udah pernah bisnis apa dengan mata pelajaran PKK? Waktu itu pernah bisnis goreng, Pak. Apa? Pisang goreng. Pisang keju. Nggak apa-apa. Pisang keju itu berapa omsetmu dalam 6 bulan terakhir? Totalnya? Waktu itu enggak sampai 6 bulan sih, Pak. Cuma disuruh seminggu doang. Minggu. Waktu PKK-nya. Berapa omset? Untuk omsetnya mungkin cuma dapat 150-an ribu, Pak. Nah, itu kamu bisa kembangin lagi nggak? Untuk mata pelajaran teknopreneur. Kamu jualan apa? Untuk teknopreneur apa rencanamu? mungkin untuk teknopreneur, Pak. Harus mulai. Mungkin saya akan
mau mengambil untuk jualan sembako mungkin Pak, untuk teknopreneur yang mungkin saya ambil. Oke. Buat semuanya ya, tak kasih chat itu. Semuanya harus punya bisnis dan menjual apapun juga, menggeser apapun juga. Saya cuma pesennya itu. Bisnis itu tidak boleh malu, tidak boleh malas, dan nggak boleh cengeng. Nah, kalau tadi ada Gabriel di 900.000 dalam 6 bulan, kemudian Iksan juga cukup banyak, yang lainnya juga harus mulailah. Kan Anda geser barang aja bisa. Yang paling gampang kalau susah zaman kuno itu datang ke orang tua, Bu mana tak beliin barangnya, tapi ya saya minta untung 10%, udah, ya ongkos transportasi 10% itu udah sesuatu gitu. Kan berani melakukan sesuatu, itu paling primitif. Minta orang tua untuk membelikan, untuk minta orang tua mau beli apa, kamu menolong, terus terang itu tugas, saya mau minta ongkos 5 atau 10%, udah itu laporkan, itu paling primitif. Kalau yang nggak primitif, kamu geser barang dari pasar, kemudian kasih bayar ke tetangga, kamu dapat ongkos, itu level kedua. Level ketiga, tetangganya lebih banyak lagi, lebih 2 atau 3 tetangga, itu level 3. Level 4 itu udah pakai online, pemasaran online. Jadi cara pemasaran itu yang kita lihat. Jadi yang paling primitif dalam pemasaran, kau minta orang tuamu atau siapapun juga, sini tak belikan, tapi ongkosnya 10% daripada harga barang. Dan kau tulis itu. Itu paling primitif. Kalau itu aja nggak bisa, ya kamu nggak cocok di teknopreneur. Harus bisa dimulai. Kuncinya cuma satu aja, tidak boleh malu bertanya, malu menawarkan barang, malas melakukan satu kegiatan, dan cengeng. Wah, nggak bisa Pak karena gini, nggak bisa. Kalian itu punya 7 kali 24 jam. Itu hanya kerjaan paling 30 menit sampai 1 jam. Kalau kamu lakukan itu tiap hari, itu Anda akan bertahap merubah habit. Anda adalah seorang entrepreneur. Kalau kaitannya dengan IT, toolnya, lain dengan toolnya itu menjadi teknopreneur. Itu teknopreneur itu adalah kombinasi teknologi dan entrepreneur. Jadi kita memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan entrepreneur kita, di dalam meningkatkan omset kita dan sebagainya. Dan saat ini adalah memungkinkan untuk Anda mulai dari yang paling sederhana, kemudian nanti Anda akan belajar dengan IT, dengan peternakan, dan kombinasi-kombinasi itu Anda temukan di internet dari kita. Tapi buat ukuran saya adalah produk bagus, produk cepat, produknya tinggi, dan deltanya tinggi, dan omsetnya tinggi. Udah, itu aja, ukurannya sederhana. Dan itu bisa kalau Anda mau, tidak malu, tidak malas, dan tidak cengeng. Nah, itu mutunya itu ya. Tidak malu, tidak malas, tidak cengeng. Jadi 2M 1C. Anda udah di atas 15 tahun atau 17 tahun, nggak boleh cengeng lagi. Tapi harus mulai. Saya di kepala kita, saya ingin punya motor dalam setahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Tanya Ros, di sini ada Ismi, mentor Anda, Ros, ada kawan-kawan yang lain, itu udah terbiasa dengan bisnis. Jadi kan nanti juga akan sharing, mereka akan sharing pengalaman itu untuk ngasih hal-hal yang terkait dengan Anda. Saya kira itu. Itu ya, buat semuanya ya. Ada pertanyaan? Silakan. Saya balikin lagi moderator. Si Hanifa. Baik, terima kasih Pak Gatot. Jadi untuk terakhir ya teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan dapat ditanyakan secara langsung di Zoom ini. Oke Hanifa, kalau nggak ada pertanyaan udah dibuatin aja tabelnya. Nama-nama yang itu nanti kalau ada yang nambah kita masukin aja. Untuk sementara itu
Tapi kelompoknya kamu lihat dari asal dari mana, langsung ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, paling 3 sampai 4 orang aja per kelompok gitu ya, jangan lama. Oke, kita lihat ya. Silakan diterusin lagi sama Anifa kalau untuk tanya jawab dan sebagainya. Saya undur diri bentar untuk itunya. Ketemu lagi di depan. Terima kasih Anifa, terima kasih Pak Dadan, terima kasih Ismi, Ros, Nabil, dan kawan-kawan semuanya. Kita coba terus kembangkan, menemukan anak-anak yang berbakat untuk berbisnis sambil kuliah. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, untuk teman-teman semua, jadi diusahakan dari kami itu di pertemuan yang akan datang, di hari Kamis itu nanti sudah ada kelompok, kemudian data pribadi yang harus teman-teman isi terkait kontrak dan juga omset yang didapatkan di setiap minggunya, begitu. Untuk presensinya, teman-teman jangan lupa mengisi ya, karena ini akan menjadi salah satu penilaian kami terkait kehadiran teman-teman semua. Mungkin dari Tata atau Akang asisten, apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin dari saya sendiri buat teman-teman, buat minggu depan dipersiapin yang kayak kalau misalnya belum punya bisnis, mulai dipikirin mau bisnis apa. Soalnya kan kita minggu depan udah mau presentasi bisnis nih. Jadi dipikirin dari sekarang mau bisnis apa dan juga dipersiapin buat ke depannya. Dan juga jangan lupa buat dikerjain tugasnya ya. Mungkin itu aja. Ya, terus kalau semisal... Kak. Gimana? Ya, bisnisnya itu bebas Kak? Kayak makanan, apa baju gitu nggak apa-apa? Bebas Kak? Iya, bebas untuk produknya ya, bebas. Permisi Oke, Kak, baik. saya ingin bertanya. Iya, boleh. Kalau bisnisnya itu individual atau berkelompok, Kak? Kalau bisnisnya itu individual sama kelompok juga nanti, jadi ada 2 begitu. Oh, ya Kak. Izin menambahkannya untuk produknya sendiri. Produk tuh ada 2 jenis. Jadi kebetulan tadi ada dari jurusan IT juga ya. Jadi mungkin produknya tuh bisa jenis produk yang jualan berwujud atau juga bisa jasa. Jadi kalian bisa juga jual jasa juga. Kalau misalnya kalian emang jagonya di jasa nih, misalnya IT itu biasanya kan berhubungan sama jasa. Nah, kalian bisa tuh buat dijadiin bisnis, misalnya buat jasa apa, jasa editor atau apa, itu juga bisa dimasukin omset. Jadi sesuai apa ya, minat kalian aja biar kalian enjoy gitu ngejalanin bisnisnya. Kayak gitu. Iya, juga. Kak, saya izin bertanya, kalau misalnya seperti saya ini kan lebih suka public speaking, kalau misalnya saya membuka usaha untuk menjadi host kayak gitu, nggak apa-apa kah? Izin menjawab ya, kalau misalnya mau buka jasa, itu berarti masuknya ke jasa ya. Dan itu boleh-boleh aja. Jadi syaratnya tuh kita punya produk. Nah, produk itu bisa berbentuk benda atau jasa. Kayak kamu kayak nge-host gitu, asal ada menghasilkan, ada omsetnya. Jadi cara cuman ada 2. Jadi kalian punya produk dan juga kalian punya omset. Bebas kalian mau ngapain aja gitu, kayak ya, jasa nge-host juga bisa asal emang menghasilkan gitu, ada omsetnya. Jadi nanti
setiap minggunya kalian bisa isi di Excel kayak tadi dipaparin. Jadi setiap kalian dapat omset nih, kalian jangan lupa buat tulis, sama kalau bisa ada bukti pembayarannya juga gitu, buat nanti kita lihat progresnya dari hari ke hari sampai nanti di akhir sesi buat nunjukin kalian udah sampai level mana gitu. Jadi boleh-boleh aja. Ya, izin menambahi ya. Jadi kan untuk format PPT-nya sendiri nanti dari kami nanti akan dikirim contohnya ya Teh ya di grup. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman gitu bagi yang baru memulai bisnis dalam minggu besok itu belum punya omset, itu jangan terus jangan bikin jangan apa ya, nggak bikin PPT gitu, karena tetap ditampilkan aja produknya apa gitu, terus kemudian nggak dapat omsetnya itu kenapa gitu, kendalanya itu dicantumkan dalam PPT tersebut begitu. Izin menambahkan Teh. Iya boleh. Ya, nanti itu kan dibentuk kelompok ya, ada atau teman-teman sekalian. Nah, mungkin dari nanti hasil dari pembentukan kelompok itu ada dari teman kalian yang mungkin buka open reseller atau gimana. Nah, itu juga kan menjadi solusi untuk kelompok tersebut yang masih belum mempunyai bisnis gitu atau jasa atau bagaimana gitu. Nah, mungkin itu ya dari saya, Mbak Anifah. Iya boleh. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Mungkin dari TRS atau TSMI ada tambahan? Permisi Kak, saya izin bertanya. Kan dari yang tim dari SMK Jateng di Semarang kan boarding school. Nah, yang teman saya itu 2 siswi bertanya, kan di sini untuk pengumpulan HP juga, penggunaan HP juga terbatas, dan untuk transaksi jual beli juga istilahnya susah. Soalnya antar siswa yang boarding school dan untuk bawa uang pribadi itu per bulan juga dibatasi cuma 150.000 per siswa. Jadi bagaimana ya Kak solusinya? Kalau setahu saya ya, untuk Pak Gatot itu kan pernah ya ada yang bertanya seperti itu. Nah, terus dari Pak Gatotnya sendiri juga bilang kalau misalkan sudah ada persetujuan dari kedua pihak, terus kemudian si pembeli itu emang benar-benar bersedia gitu untuk membeli produk gitu, omsetnya boleh dimasukkan sih gitu. Kalau setahu aku, kalau mungkin dari TSMI ada pendapat lain. Mungkin boleh diulang nggak pertanyaan? Ini lebih ke susah buat jualan atau kayak gimana? Sorry. Siap Kak, kan di boarding school ini susah berjualan karena siswa sendiri itu penggunaan HP juga terbatas. Di sisi lain juga di uang saku yang dari orang tua itu dibatasi per bulan itu 150.000 dan belum juga untuk kebutuhan yang pribadi juga. Berarti penggunaan handphonenya kalau boleh tahu dibatasinya kayak gimana? Dibatasinya cuma untuk jam-jam pelajaran tertentu yang memang guru tersebut memang membutuhkan HP. Di lain waktu tidak bisa. Di luar jam pelajaran nggak bisa? Siap, tidak bisa, Kak. Oke, berarti cuma di waktu-waktu tertentu ya? Iya. Ya, mungkin kalau dari aku nih ya, itu sebagai tantangan aja sih. Dimana uang sakunya tuh juga terbatas kan. Nah, bisa aja kamu ngelakuin yang namanya reseller. Reseller tuh atau juga dropshipper. Itu kalau misalnya dropshipper tuh nggak usah ngeluarin modal juga bisa, asal kita tahu gimana caranya ngejualinnya. Nah, kalau reseller itu juga mungkin modalnya agak dikit gitu. Jadi aku saranin buat pintar-pintar milih bisnis yang modalnya sedikit.
emang modalnya sedikit tuh ada pasti. Terus yang tanpa modal juga ada, kayak contohnya dropshipper. Jadi kamu mungkin bisa cari referensi-referensi aja buat bisnisnya yang sesuai sama budget kamu gitu. Jangan maksain juga untuk tiba-tiba pengen bisnis yang modalnya tuh gede gitu. Jadi kan kamu bisa pilih aja tuh bisnis apa yang sekiranya pas di budget kamu, yang terus yang balik modalnya tuh cepat. Nah, terus kalau misalnya untuk masalah handphone nih, mungkin kamu bisa komunikasiin lagi sama gurunya, atau misalnya kalau gak bisa, usahain dimanfaatin aja waktu yang sempit tadi tuh, dimanfaatin semaksimal mungkin. Dan kalau misalnya emang udah dicoba dimanfaatin tuh waktu megang handphonenya, promosi di handphone, kamu bisa promosi secara offline juga kan, misalnya ke temen atau ke siapa gitu. Jadi menurut aku maksimalin aja apa yang kamu punya, kayak misalnya kalau modal kamu segitu, kamu maksimalin, pintar-pintar aja buat nyari waktu juga, karena emang kalau diomongin emang bisa dibilang mudah gitu, tapi susah. Mudah, tapi kalau dilakuin susah gitu. Tapi yang namanya susah tuh belum tentu gak bisa gitu. Semangat. Izin menambahkan, ya mungkin ini masnya mau berjualannya tuh bentuk apa ya kalau mau tanya, kalau mau boleh tahu? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar kan? Ya, halo. Coba untuk di sini sendiri itu kan ada pilihan, kalau disuruh milih ada cuma satu. Itu pun banyak yang sudah melakukannya, itu jual beli pulsa atau paket data. Sedangkan untuk yang nggak jual beli makanan itu tidak diperbolehkan sama sekali di SMK. Oh, jadi kalau tadi saya ngusulinnya gini. Jadi ini kan boarding school ya, berarti otomatis dipisahkan cewek sama cowok ya? Untuk asramanya dipisah, tapi untuk kegiatan sehari-hari masih bebarengan. Oke, mungkin kalau dari saya ini usul ya. Jadi bikin seperti kayak kantin mini gitu, atau toko kecil lah gitu untuk start usaha itu dari mulai yang murah aja kayak ATK gitu, alat tulis, eee, kayak apa, mungkin makan makanan ringan gitu kan, itu mungkin modalnya sedikit ya kalau kayak gitu kan. Itu bisa dimulai, jadi kayak buka-buka kantin-kantin mini lah, itu kira-kira diperbolehkan apa tidak ya? Siap tidak, Kak? Dikarenakan ini boarding school ya, emang dikhususkan, mohon maaf, bagi orang-orang yang kalangan tidak mampu. Jadinya untuk jual beli atribut juga, kalau untuk atribut seragam itu dapat dari APBD provinsi, dan untuk makanan udah disupport dari catering. Jadinya untuk jual beli makanan pun tidak diperbolehkan. Oke, jadi gitu ya. Baik. Mungkin pakai jasa aja kali ya. Kan teman-teman dari SMK Jateng ini kayaknya jurusan IT kayaknya kan. Ya jadi kayak
Ya udah yang pinter-pinternya kita aja gitu ya Teh ya. Kalau boleh tahu nih, dari siapa tadi? Muhammad Nur Ihsan ya? Halo, masih ada nggak? Siapa ada Kak? Ya. Dari kamunya sendiri, udah kepikiran mau bisnis apa nih? Yang sekiranya Kalau dibolehin. saya di rumah udah ada dari waktu COVID juga. Itu dari daging. Nanti juga kalau sudah besar, ada yang biasanya minta yang masih hidup, ada yang cuma minta disembelihin, kalau enggak udah ada yang minta sampai udah jadi barang mateng. Berarti itu udah berjalan sampai sekarang. Untuk 1 minggu ini belum ada barang sih Kak. Jadinya mungkin menunggu hari-hari selanjutnya lagi, dikarenakan stoknya kemarin habis. Iya, tapi masih berjalan sampai sekarang. Saya masih Kak. Nah, itu kamu sistem jualannya gimana? Untuk sistem jualan, saya sendiri memanfaatkan Facebook serta WhatsApp. Pertama dari awal jualan itu cuma ke orang-orang dekat yang masih sekitaran satu RT. Tapi tahu-tahu dari tetangga saya ada yang ngepost di Facebook, jadinya banyak yang nyari kontak saya gitu. Nah, itu udah bisa dijadiin buat data nanti. Kenapa nggak itu aja yang dijualnya? Kalau saya sudah itu Kak, tapi kan dari teman saya tadi ada yang tanya, minta ditanyain lewat saya gitu, jadi saya sampaikan. Oh, ini untuk yang belum berarti, bukan untuk kamu. Siap benar Kak? Oh, terus udah nanya langsung. Mungkin itu mungkin bisa jadi reseller kamu sih. Nah, ya bisa juga tuh. Coba siapa yang nanya? Boleh nanya langsung aja, nggak apa-apa. Yang namanya Keisha sama Angeliana Bila. Ya gimana nih? Berarti Keisha sama siapa? Angelia. Izin Permisi bertanya, Kak, untuk izin bertanya. Itu kalau usahanya boleh kerjasama ya Kak? Usaha yang pribadi Iya, atau yang kelompok? yang pribadi Kak. Kerjasamanya sama siapa? Sama temen? Sama teman. Kalau bisa sih sendiri. Karena kan ini bisnis pribadi ya. Kalau misalnya untuk kelompok, baru boleh. Kalau boleh tahu bisnisnya apa? Yang kayak si host gitu nah Kak. Oh, jasa. Iya, jasa. Itu omsetnya emang sama gitu? Nggak tahu ya Kak, baru kepikiran mulai. Oh, tapi buat omsetnya mungkin bisa buat masing-masing aja gitu. Iya, masing-masing maksudnya. Tapi Oh, maksudnya sama-sama host gitu. Oh iya, boleh. Oke, Kak. Jadi gimana buat Keisha sama Angelia ya tadi? izin bertanya Kak, kan tadi dari Kak Anifa Aulia menyarankan jasa. Dulu itu pernah ada jasa laundry, tapi juga tidak diperbolehkan. Jadi gimana ya Kak?
Terima Kalau kasih. boleh tahu, yang dibolehin tuh yang apa aja gitu? Izin jawab Kak, untuk sekolah di sini tuh sebenarnya tidak diperkenankan untuk menjual jasa barang secara pribadi. Kalau butuh sesuatu bisa titip ke pamong kayak orang tua di asrama gitu. Kalau misalnya kamu jualan online itu memungkinkan nggak? Di jualannya secara online gitu, nggak di lingkungan sekolah. Terhambat itu sih Kak, penggunaan HP yang terbatas. Tapi kalau misalnya diusahain bisa nggak? Agak susah juga ya? Iya Kak, soalnya kalaupun pegang HP, untuk mata pelajaran, setelah itu nanti dikumpulin lagi. Maaf nih mau tanya, dari SMK KM sendiri ada pelajaran kewirausahaan nggak? Siap, izin menjawab Kak. Untuk kewirausahaan di sini sendiri itu belum meranah ke jual beli, tapi dasar-dasar dari jual beli tersebut seperti pengertian serta hukum-hukum dari hak kekayaan intelektual, dan juga cuma sampai pembuatan prototipe untuk barang yang akan kita buat. Selebihnya untuk praktek barang yang bisa dijual itu lebih menyimpang, soalnya ini kan di bagian bisnis konstruksi dan properti, sedangkan di pasaran itu tidak terlalu meranah ke bagian situ, Kak. Kalau saran dari aku sih, coba ya kalian itu koordinasi lah gitu sama guru PKK-nya gitu, terkait ini ya, kalau misalkan mau praktik wirausaha itu nanti gimana gitu, bisa dikoordinasiin sama guru PKK-nya gitu. Baik Kak, terima kasih Kak. Ya, mungkin dari yang lain, apakah ada yang ditanyakan sebelum kita mengakhiri sesi training hari ini? Izin mau tanya Pak. Iya, boleh. Kalau misal dari mata pelajaran PKK, kita kan sempat pernah dapat tugas buat proyek, anggapannya kita disuruh buat barang. Dan kita alhamdulillah barang itu laku, apakah itu bisa dijadikan data nanti buat presentasi, Kak? Faisal mau jawab. Oke, kalau dari aku, mungkin produknya itu bisa dipakai, tapi untuk omsetnya itu dihitung dari per hari ini ya, teman-teman gitu. Berarti nggak bisa dihitung dari pas waktu penjualan mapel itu, Pak? Dihitungnya tetap dari hari ini sih. Kalau misalkan ya kita nanti kumpulkan omsetnya itu selama 1 minggu, berarti dari hari ini sampai hari terakhir di dalam 1 minggu itu gitu. Ya Kak, terima kasih.
Baik, dari yang lain, apakah ada pertanyaan? Oke, mungkin cukup ya. Teh Ismi atau Nabil atau Teh Eros? Cukup atau ada tambahan? Mungkin dari aku buat yang tadi agak ada struggle sama cara penjualan, mungkin bisa dikoordinasikan dulu sama gurunya. Kalau misalnya belum bisa, nanti kita coba tanya ke Pak Gatot ya, Anifa ya. Buat nanti jalan keluarnya kayak gimana. Jadi mungkin itu dari aku. Siap, Kak. Terima kasih. Oke, teman-teman jangan lupa ya sekali lagi untuk mengisi link presensi ya, karena kehadiran juga dijadikan sebagai penilaian gitu. Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin cukup ya untuk pertemuan hari ini, karena waktu juga akan menunjukkan ke pukul 4. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menghadiri training Technopreneur di hari pertama ini. Semangat terus ya untuk berwirausaha gitu. Untuk pertemuan selanjutnya akan diinfokan di grup begitu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.